Oke, sahabat pecinta bonsai, jumpa lagi dengan Ebi Channel. Kali ini kita akan membahas cara tutorial untuk penanaman bonsai rukem, guys. Nah, ini bonsai rukem yang saya dapat kemarin sore. Rukem. Nah, ini cukup lumayan ini rukem, guys. Kali ini saya memiliki banyak bahan. Ada lantana, lantana, rukem. Tapi khusus kita kali ini akan membahas masalah tutorial cara penanaman rukem, guys. Rukem. Jadi yang kita siapkan air bawang. Kita siapkan air bawang, media tanah bawah pohon bambu. Ini khusus nih bawah pohon bambu nih, guys nih. Tanah bawah pohon bambu. Nah, kenapa kita gunakan tanah bawah pohon bambu? Karena saya yakin kalau tanah bawah pohon bambu itu dia memiliki tingkat kesuburan yang lumayan bagus untuk semua tanaman dia, guys. Nah, semua tanaman dia bagus dia kalau media tanah ini, guys ya. Nah, ini bawah pohon bambu tanah ini tanpa saya campur nih, guys. Nah, saya tidak menggunakan pupuk kandang, saya tidak menggunakan pasir kali atau sekam, saya tidak menggunakan, guys. Saya hanya cukup untuk menggunakan media tanah. Media tanamnya ini tanah bawah pohon bambu nih, guys. Kebetulan di dekat rumah ada bambu yang begitu suburnya, jadi di bawahnya itu nggak bisa tumbuh rumput, hanya daun-daun bambu yang berserakan. Ya, kita manfaatin itu, guys. Kita manfaatin karena biasanya di bawah pohon bambu itu rumput dia agak susah dia, guys, tumbuhnya. Karena kenapa dia susah tumbuhnya di sana itu? Karena dia itu terhalang oleh daun-daun bambu yang jatuh berserakan di bawah pohon bambu tersebut, guys. Jadi yang lainnya nggak bisa. Jadi dia nutrisi tanah ini dia utuh jadinya, guys, utuh, belum dimakan sama rumput-rumput liar. Nah, dia jadi utuh dia. Itulah yang membuat dia itu menjadi bagus ya, guys. Ya. Ini air bawang yang kemarin saya sudah hancurkan seperti ini, guys. Ini sudah saya rendam dari tadi nih, guys. Saya sudah rendam dari tadi, tapi untuk tutorial kita rendam lagi, guys. Ya, habis. Oke, guys. Ya, kita gunakan pot yang ukuran gini karena ini termasuk lumayan besar. Bahan yang kita punya lumayan besar, kita gunakan pot yang agak besar ya, guys. Pertama-tama pot kita kasih dulu media tanah, kita ratakan. Agak tujuannya kenapa, guys, seperti ini nih. Kalau kita ratakan ini, jadi akar-akar bahan yang kita miliki itu tidak menyentuh pot langsung ya, tidak menyentuh pot langsung. Karena kalau menyentuh pot langsung dia hasilnya kurang bagus, akarnya itu susah dia tumbuh. Kalau kita gini kan, kita gunakan tanah secukupnya. Terus kita taruh, guys. Tapi sebelum kita menaruh itu kita tentukan dulu gerak dasar yang nanti kita punya, guys. Gerak dasar yang kita punya ini perakaran dia sudah lumayan ada. Cabang masih lumayan, tinggal kita nunggu rubusnya. Mudah-mudahan dia pas rubusnya sesuai yang kita inginkan. Jadi dia hasilnya
bagus nanti guys ya. Bagus ya. Oke. Rukem itu biasanya guys ya, kalau rukem, kenapa saya bilang bagus rukem itu, bukan yang lain-lainnya itu tidak bagus guys. Rukem bagus, nah, karena dia memiliki kelebihan guys. Kelebihannya itu gimana? Dia memiliki kelebihan, selain kita mendapatkan karakter daun yang sudah memang dia kecil, tapi rukem ini dia akan berduri-berduri dia guys. Nah, jadi kita hati-hati kalau menanam rukem itu. Dia sudah memiliki karakter daun yang lumayan kecil. Jadi selain daun yang kecil, dia sudah memiliki karakter daun. Dia memiliki kelebihan itu buah nanti guys. Dia berbuah nanti guys. Dia berbuah. Kalau rukem itu buahnya bulat ya guys, bulat. Apa namanya, kalau masih kecil bunganya dia warnanya putih. Nah, rukem itu ada dua jenis guys. Ada yang berdaun tipis kayak model-model mikro itu, ada yang berdaun agak lebaran sedikit, tapi lebar-lebarnya rukem itu enggak segitu lebar guys. Ada contoh daunnya nih guys. Daunnya mungkin sudah dibersihin tadi karena udah disapu. Jadi kalau lihat daun rukem tuh lihat di Google aja nanti guys ya. Di Google banyak dia itu, ciri-ciri rukem tuh banyak dia di Google ya guys ya. Di YouTube tuh banyak. Jadi kalau sudah dia mateng, dia warnanya merah gitu. Itu rasanya manis, ada biji-bijinya di dalamnya itu guys. Tapi biji-bijinya itu agak keras juga itu guys, bijinya itu. Nah, manis dia, bijinya bulat-bulat ya guys ya. Kita urut meja secukupnya. Kita hancur-hancurkan ini. Berhubung ini musimnya musim panas, jadi kita menggali tanahnya itu, sahabat pencinta bonsai, dia agak menggelumpal dia. Nah, agak menggumpal karena agak mengeras ya, kita hancurkan dulu. Kita usahakan di bawah-bawahnya ini, di akar-akarnya ini biar nggak ada rongga guys. Supaya nggak dia jadi rumah-rumah semut nanti guys. Jadi kita usahakan ini agar media-medianya ini masuk ke bawah rongga-rongga tanah nih, untuk menghindari semut-semut. Dia biasanya senang sekali dia bersarang di bawah akar-akarnya ini. Nah, kalau rukem guys, kalau misalnya dia itu kayak serut, dia mirip-mirip kayak serut dia hidupnya itu guys. Terkadang dia bisa cepat dia terubus, terkadang dia lama terubusnya. Tapi kalau lama terubusnya guys sampai 1 bulan,
Itu jangan buru-buru dicabut nanti guys, biarin saja, nanti dia pasti hidup kok, pasti hidup. Nah, bisa sampai sebulanan dia guys, pernah saya seperti itu dulu tuh. Bulanan dia, kenapa nggak hidup-hidup, akhirnya dia tumbuh terubus juga dia guys. Nah, jadi kita harus bersabar menunggunya. Tapi ada juga dia baru 1 minggu dia udah mau terubus dia tuh. Nah itu uniknya rukom itu kayak gitu ya guys. Tapi kalau sudah menggunakan tanah bawah pohon bambu, yakin dia cepat dia terubusnya guys. Nah, karena yang saya terubus 1 mingguan itu saya gunakan medianya itu bawah pohon bambu saya gunakan ya. Jangan lupa kalau media sudah dirasa cukup, kita siram guys ya. Nah, kita siram ya. Kita siram. Kita bikin semacam gorong-gorong air di pinggir-pinggir pot ini guys. Nah, kenapa? Karena ini kan tadi dia agak kelihatan, jadi tanahnya kita harus agak menggunung dia guys ya. Kayak agak menggunung. Nah, makanya kita perlu bikin kayak got lah di sini untuk penampungan airnya nanti pas kita nyiram tuh, supaya nggak boros air dia gitu, supaya tanahnya nggak melebar kemana-mana dia. Oke. Yang mana kurang kita tambahin lagi. Oke guys, jangan lupa di like, share, komen, subscribe ya guys ya, agar kita terus bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu sama teman-teman semua. Sekiranya ada pemasukan guys, bisa komentar di kolom komentar guys ya. Ada pemasukan apa, misalnya mau tanya-tanya apa jenis pohon bonsai apa, bisa di kolom komentar guys ya. Saya tunggu komennya guys di kolom komentar guys. Oke. Kita sama-sama belajar guys, agar bisa menciptakan yang terbaik di dalam tutorial tentang bonsai guys. Karena dia masih basah, nanti kalau dia agak mengeras sedikit, nanti airnya nanti dia di pinggir-pinggirnya ini.
mari kita berkarya guys. Oke, nah, sharing, berbagi pengalaman. Kalau sudah dipastikan ini semua media sudah masuk rapat, dia di bawah akar-akar ini, nah, itu sudah dianggap sudah oke lah guys ya. Nah, sekian dulu tutorial dari Ebi Jaya guys. Nah, karena sehabis ini kita harus melakukan penyungkupan guys. Nah, saya akan melakukan penyungkupan, terus akan menaruh di tempat yang teduh guys, supaya ini benar-benar terhindar dia dari matahari. Penyungkupan, kita nggak usah menyungkupnya sampai bawah sini guys. Nah, cukup kita menyungkupnya di atas. Satu minggu cek guys. Nah, nggak usah dari sini aja kelihatan dia nanti guys. Nah, kalau udah rubuh tuh dia kelihatan dia. Jadi kita simpen di tempat yang aman guys. Yang aman. Saya punya bahan nih semacam ini guys ya. Oh guys, lumayan besar dia guys. Oke, thank you guys. Nah, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya guys ya.